Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Insyaallah pada malam hari ini tema hukum yang akan sampaikan adalah tentang sakit kepala. Karena banyak juga pertanyaan ya, dari pasien-pasien, dari klien, dari murid-murid, dari mahasiswa yang saya ajar ya, bertanya, Pak, kenapa sih kalau di awal-awal puasa, di awal-awal saya melaksanakan bulan Ramadan ini atau saum ini, saya mengalami sakit kepala dan juga sering tak nyaman di tenggorokan. Ada beberapa faktor penyebab. Penyebab pertama biasanya kalau pada bapak-bapak adalah sindrom putus nikotin dan putus kafein. Jadi yang perokok, yang perokok berat, maka biasanya akan mengalami sakit kepala di waktu di atas jam 10 sampai asaran. Sakit kepala perokok, sama juga yang suka kopi ya, itu disebut dengan namanya sindrom putus candu kopi. Sebenarnya kesempatan sih orang yang nyandu kopi selalu nyandu rokok. Nah, pentingnya kasih bilang kesempatan bulan Ramadan ini untuk berhenti dari rokok tersebut. Karena pada kenyataannya ternyata filter rokok itu ya hampir 100% itu terbuat dari ada unsur baginya ibu. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang tidak merokok. Insya Allah. Yang ketiganya adalah orang yang sakit kepala pada saat melaksanakan puasa adalah dikarenakan kurang tidur. Ya, tetap saja, apalagi misalnya seperti Pak Haji jam mulai jam 2, selesai jam 4. Tetap perlu tidur, Pak. Ya, tidurnya kapan? Tidur itu sekitar setengah jam setelah sholat subuh diperbolehkan. Ya, selama bulan Ramadan ya. Yang tidak boleh itu tidur persis sesaat setelah sahur. Ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan sakit kepala itu adalah dehidrasi, ya, sudah saya bahas ya, kekurangan cairan ya. Di antara kekurangan cairan selain sakit kepala adalah ibu-ibu bisa lihat ya, orang yang dehidrasi ya, tangannya kalau dikerik begini itu dia akan cek orang sunama tidak boleh saya kurik. RT sanes daki ibu, tapi daki jorok itu bukan ya, itu menandakan memang dehidrasi ya. Nah, apalagi yang di dekat pantai ya, para aparat yang bertugas di dekat laut itu dehidrasi sudah yang sangat niscaya ya. Kemudian biasanya paling yang dehidrasi bibirnya pecah-pecah ya, bibirnya pecah-pecah. Dia paling nggak bibirnya pecah-pecah. Tapi itu mengajarkan oke, mentang-mentang puasa bibirnya digunakan ibu belum puasa. Nah, apalagi, nah ini yang perlu diperhatikan, hipoglikemia. Apa hipoglikemia? Itu turunnya gula darah secara drastis. Nah, kodarullah pada zaman sini diantaranya ada yang menderita diabetes, tapi berpotensi tadi Pak Anda, berpotensi Pak Haji, suatu saat itu gula darah itu turun. Namanya hipoglikemia. Kalau tinggi gula darah namanya hiperglikemia. Apa bedanya? Ya, untuk yang hipoglikemia, turun gula darah, tiba-tiba keleyang, Pak. Seperti vertigo, dunia tersembunyi, dunia seakan-akan berputar, tapi keringatnya dingin, kemudian dada sesak, jadi hampir mirip-mirip dengan gejala angin duduk, ya. Tapi kemudian, ya, kalau hipoglikemia itu, nah di bagian belakang kepala terasa seperti ada yang mencengkram, ya Pak, ya. Nah, apalagi ya, itu terjadi juga kelelahan. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang menyajikan sahur setiap pagi ya, hari ya, maka diperlukan istirahat. Jadi hampir tidak mungkin ya kalau misalnya kurang tidur siang hari bisa beraktivitas pol, apalagi yang usia di atas 45 tahun. Tetap ya usia mah mau biasa di bohongan. Ini teman sudah sunatullah. Apa solusinya? Nah, ini yang dibutuhkan solusi. Solusi yang pertama adalah bila sakit kepalanya di siang hari dan nggak mungkin kita batal karena belum kategori rukso, kecuali sampai muntah hebat, pingsan, boleh membatal. Ini cuma pening sedikit, kenapa mau batal? Kenapa sakit kepala? Dan kalau sakit mah rukso, ya nggak seperti itu juga ya. Maka usahakan duduk saat duduk ya. Nah, ibu-ibu bisa lihat ya, ini pertemuan
pertemuan antara si daun telinga depan, sakit tinggal dia, direkam mangga. Sarang pangamung, jadi hidung dengan daun telinga. Set, ketemu ya Bu ya. Pas. Nah, tekan terasa. Ini namanya dalam ilmu TCM namanya adalah Fai Hui, titik temu. Atau di dalam Tibun Nabawi dinamakan sebagai Umu Mugid. Apa Umu Mugid? Bertemunya 100 penyakit. Luar biasa ya. Tekannya kuat agak kuat, tapi tong kuat teuing. Ya. Tekan, kemudian kedip-kedip dengan cepat. Oke. Tapi jangan berkedip-kedip di pinggir jalan, bahaya. Karena nanti ada yang salah mengartikan. Ya. Entong oke, bapak payunan ibu, ibu payunan bapak. Entong bapak nanti. Ibu penon, ibu istri baru. Kena dirukyah sugan ya. Nah, kedip-kedip. Masih juga belum. Berapa lamanya durasinya? 5 sampai 10 menit. Lanjut, masih juga sakit, maka kasih ketukan. Ya. Konon siksaan nauzubillahi dalik para pejuang mujahid kita di jalur gajah ketika ditangkap sama Yahudi laknatullah itu mereka direndam, kemudian dikasih tetesan air es. Itu teh komandan nggak sampai 2 hari itu tuh kepala meledak, saking dahsyatnya titik ini. Ya. Subhanallah, nauzubillah. Titik berikutnya, nah ini mah butuh bantuan orang lain. Nah, qadarullah ya Bapak ya. Nah, Bapak tong menghadap ke sana Pak. Bapak kesannya ketebar pesona ke sini. Nah, sudah kelihatan titiknya. Baik, kami akan mulai. Berikutnya titik ini adalah titik punce. Sama dari pengobatan timur juga. Mana titiknya? Ini ada lembah ya. Ada lembah. Bertemu di Jepangan, puntennya para lunya Jepangan sepuh mastaka ya. Nah, pegang terasa, enak kan Pak? Terasa. Ini masih saja tuh kan. Ini ada beberapa kasus yang vertigo ya. Ini adalah tersumbatnya oksigen ya dari jantung ke otak. Nah, ini salah satu terapinya, titik ini. Kita hausin Pak. Ibu 1 jam bagikan 60 menit Bu. Tapi jangan tengah-tengah sini tidak boleh. Nah tengah-tengah sini bukan dipijat, justru ambil es batu, kurang lebih segini. Nah titik tengah ini namanya titik pengpu. Loh ya, seperti diajar sang abrimanya, titik pengpu. Simpen si es batu di sini. Cis. Berapa lama Pak? Durasinya adalah 1 hingga 3 menit. Yang sedang tidak bergairah, Pak Haji, ya Pak Haji ya pusing ya. Nah alhamdulillah bisa berbagi sini ya. Pak Ujang, nah simpan makanya. Nah dengan izin Allah setelah disimpan es batu tadi supaya mencair di atas 3 menit, kemudian ada semacam di-up ya, diberikan dicas lagi, dicharger lagi ya, sehingga beberapa energi yang tersumbat diizinlah kembali terbuka dan kemudian mengurai sumbatan ya, insya Allah. Tetapi titik ini tak boleh dilakukan pukulan. Nah kalau militer atau persis dipukul seperti ini langsung bisa terjadi shock, bahkan mengakibatkan kematian. Pas bukanya, mangga Pak Enan, ini satu lumpur sudah selesai. Mungkin Pak dihubungi Pak, kurang rapi Pak. Pas buka itu adalah minum air hangat campur madu. Campur madu. Lalu dosisnya, air hangatnya 1 gelas, madunya cukup 1 sendok. Madunya madu asli. Next, insya Allah ya, di pertemuan foto berikutnya saya akan memberikan simulasi, memberikan contoh membedakan madu asli dengan madu palsu. Ya biar ketahuan. Pernah nyoba Kapri Badas dan Baduy kilo jami. Bukan mah. Insya Allah unik ada. Kira aku 5 tahun kampung kan sadar pandemi. Pak, mau beli madu? Boleh? Beli madu dari Anda semua, ya. Berapa kilo? 5 kilo, tapi saya fotokan KTP Anda. Ya. Dan KTP Abi dan madu palsu. Dari mana ketahuannya? Jadi kalau madu asli pertama dicium sudah ada aroma menyengat.
dan langsung sampai ke batang keempat belakang. Yang keduanya adalah madu asli itu bila dituangkan maka air tidak terkontaminasi. Ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya lagi ya, itu saat diminum bagi penderita asam lambung ataupun mah timbul pedih, tapi pedihnya gak akan lebih daripada 5 menit. Namanya itu efek tindak balas atau direct of correction, ya, tindak balas ataupun reaksi untuk kesembuhan, crisis of healing namanya. Nah, selanjutnya nyaman, hangat, nah seperti itu, insya Allah. Apalagi ternyata buah kurma, makan kurma itu dengan jumlah ganjil pada saat berbuka. Jadi betul-betul kurma itu dahsyat sekali manfaatnya. 3, 5, 7, langsung 7 mah kemekaan ya, tong sedate. Sama tas gitu. Insya Allah hatur nuhun ya ke para wargi sadayana, ke para jamaah, insya Allah kayak orang menjaga ke materi-materi pembahasan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.